Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan membahas mengapa sih tidur kok dilarang. Ada beberapa waktu tidur itu yang dilarang untuk umat Islam. Namun sebelum bahas tersebut, kita membahas tentang surat Al-Furqan ayat 47 yang artinya, dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Sehingga ada waktu di mana Allah itu memberikan waktu untuk tidur dan waktu untuk melakukan kegiatan. Ada beberapa untuk tidur yang dilarang. Jadi, tidur yang terlarang adalah tidur ketika selesai sholat subuh hingga matahari terbit. Mengisi waktu tersebut adalah keutamaan yang besar menurut orang-orang solih. Sehingga apabila mereka melakukan perjalanan semalam suntuk, mereka tidak mau tidur di waktu tersebut hingga terbit matahari. Mereka melakukan demikian karena waktu pagi adalah waktu terbukanya pintu rizki dan datangnya barokah ataupun banyaknya kebaikan. Menurut materi Juz Salihin 1459 Martabah Syamilah. Untuk waktu yang tidak sangat dianjurkan atau dibenci oleh Rasulullah SAW, yang pertama yaitu tidur setelah subuh, kemudian yang kedua tidur sebelum sholat isya, kemudian yang ketiga adalah tidur setelah selesai makan. Untuk tidur setelah subuh itu sangat tidak nyunnah alias tidak sunnah gitu ya, karena kebiasaan Nabi SAW dan para sahabatnya setelah subuh adalah duduk berzikir sampai syuruk atau matahari terbit, dan inilah waktu yang sangat berharga, yaitu turunnya keberkahan dan rezeki. Kemudian mengapa tidur sebelum sholat isya itu sangat dibenci atau tidak dianjurkan? Karena tidur sebelum sholat isya atau setelah maghrib ini lebih karena dikhawatirkan terlawatnya waktu isya, apalagi isya berjamaah yang penuh dengan keutamaan. Padahal pahala isya berjamaah seperti pahala sholat terus-menerus separuh malam. Kemudian yang ketiga, tidur setelah selesai makan. Nah, kalau ini tidur setelah selesai makan ini, Rasulullah SAW tidak langsung tidur jika setelah makan. Beliau beraktivitas terlebih dahulu supaya makanan yang dikonsumsi masuk lambung dengan cepat dan baik, sehingga mudah dicerna. Jika setelah makan tidur, maka pencernaan tidak berjalan maksimal, dan ini membahayakan kesehatan tubuh, meningkatkan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan dapat memicu terjadinya stroke. Jadi, memang sangat tidak dianjurkan ya setelah makan itu langsung tidur, karena prosesnya malah jadinya berhenti seperti itu. Walaupun sehingga kerjanya sangat ekstra untuk lambung. Kemudian adapun bahaya tidur pagi. Tadi disebutkan setelah sholat subuh itu lebih baik digunakan untuk aktivitas karena banyaknya keberkahan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, bukan termasuk akhlak dan kebiasaan para salafus salih. Kemudian tiga, tidak mendapat barokah di dalam waktu dan amalannya. Keempat, menyebabkan malas dan tidak bersemangat di sisa harinya. Kelima, menghambat datangnya rizki. Dan keenam, menyebabkan berbagai penyakit badan. Jadi, banyak sekali bahaya di tidur pagi. Ya, kalau misalnya buat anak-anak pasti jadi terlambat sekolah gitu ya. Kalau misalnya habis subuh kemudian tidur kembali. Oke, lanjut. Di sini ada waktu tidur yang paling bermanfaat. Ya, untuk tidur yang paling bermanfaat itu tidur ketika sangat butuh. Sangat butuh itu berarti ketika kita sangat kelelahan, maka lebih baik tidur. Nah, terus seperti yang diinformasikan bahwa kalau misalnya tidur di malam hari, ataupun misalnya tidur di malam hari ya, itu sangat dibutuhkan karena beberapa organ tubuh kita itu sangat membutuhkan waktu untuk istirahat. Jadi tidak mungkin organ tubuh kita itu terus-terusan untuk bekerja ya. Ada masa tidur itu digunakan untuk detoksifikasi, ada detox ya. Jadi ketika malam hari itu ada usus yang didetoks, kemudian ada hati, ada paru-paru, kemudian ada lagi bagian pembentukan sel darah merah pada malam hari. Jadi
Lebih baik ketika waktunya istirahat, maka istirahatlah kalian. Jangan terlalu sering bergadang karena eh, seperti yang disunahkan oleh Nabi, Nabi itu tidurnya di awal waktu, seperti itu. Kemudian tidur di awal malam lebih manfaat daripada tidur di akhir malam. Ya, tadi yang sudah saya sebutkan bahwa tidur di awal alam itu lebih bermanfaat daripada di akhir. Kenapa? Ya karena tadi ada proses beberapa bagian kesehatan itu sedang melakukan detoksifikasi. Jadi kalau misalnya kalian tengah malam itu tidak tidur, maka proses pembentukan sel darah merah akan sangat terhambat. Nah, sehingga bisa menyebabkan penyakit seperti anemia, seperti itu ya. Jadi pembentukan sel darah merah itu memang terjadi di sekitar jam 1 sampai jam 2 malam. Kemudian tidur di pertengahan siang lebih bermanfaat daripada tidur di waktu pagi dan sore. Nah, kalau misalnya di pertengahan siang itu untuk merilekskan pikiran kita seperti itu ya. Kalau misalnya kalau pagi hari mengapa tidak diperbolehkan? Karena tadi ada beberapa menyebabkan beraneka macam gangguan kesehatan. Kemudian kalau sore juga sama. Mengapa? Kalau misalnya saya dulu diceritakan oleh dosen saya itu dimungkinkan karena terjadinya tekanan udara ya yang berbeda sehingga menyebabkan kalau misalnya tidur pada sore hari yang menjelang maghrib itu akan linglung. Jadi kalian pernah nggak merasakan yang namanya tidur di sore hari, kemudian bangun, tiba-tiba serasa kayak, saya pikir malam, saya pikir kemarin gitu ya. Jadi ada kesedihan linglung seperti itu ya. Jadi mungkin ada beberapa, saya pernah mendengar itu kalau misalnya 3 hari berturut-turut atau gimana gitu bisa menyebabkan kegilaan, tapi ini sih saya belum membaca untuk jurnalnya dari mana, cuman memang sangat tidak dianjurkan gitu ya untuk sore hari karena dikhawatirkan nanti bablas sampai sholat asar juga bablas, sholat maghrib bablas, sholat isanya juga ya, jadi langsung ke bawah sampai pagi harinya, jadi tidak bermanfaat jika tidur di waktu sore hari. Kemudian nah, setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk, yaitu leher bagian belakang, salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah gitu ya. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah satu ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir atau ikatan yang ketiga tersebut. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi pemalas. Jadi, buat kalian yang merasakan malas di pagi hari ataupun sedang melakukan aktivitas sangat malas ya, misalnya berangkat sekolah ataupun melakukan kegiatan pekerjaan begitu ya. Kemudian tidak ceria atau menjadi malas bisa jadi karena 3 ikatan di tengkuk kalian itu belum lepas gitu ya. Makanya setelah tidur itu bangun, lebih baik untuk berzikir terlebih dahulu, kemudian mengambil air wudhu, lanjutnya mengerjakan sholat. Jadi biar kalian lebih ceria dan agar tidak malas dan beraktivitas itu jadi lebih bersemangat ya, terutama untuk para pelajar seperti itu. Kemudian doa di pagi hari oleh Rasulullah SAW. Jadi Allahumma bika asbahna wa bika asaina wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Jadi artinya tuh ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, hanya kepadamu lah kami kembali. Jadi menurut Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya. Jadi kalau pagi hari lebih baik zikir pagi ya. Jadi zikir pagi itu ada beberapa doa yang dipanjatkan juga. Jadi agar lebih bersemangat beraktivitas. Dari informasi yang sudah sebutkan tadi, maka ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, meski menjadi kebutuhan tubuh, namun aktivitas tidur harus melihat kembali apa yang menjadi tuntunan Nabi SAW. Hindari tidur yang sudah dimakruhkan karena banyak sebab. Jadi
lebih baik ya mengikuti sunnah Rasul ya. Ya, yang sunnah Rasul itu paginya yang dianjurkan adalah ketika sangat lelah sekali. Kemudian yang kedua karena apa namanya? Di siang hari, ya, tidur di siang hari. Makanya mungkin ada beberapa sekolah yang mengajukan untuk tidur di siang hari gitu ya, karena sunnah. Kemudian tadi kembali lagi kesimpulannya, yang pertama tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, jadi hindari tidur yang sangat tidak dianjurkan, terutama tidur di pagi hari ataupun sore hari gitu ya. Yang kedua, bukan termasuk akhlak dan kebiasaan para salafus solih atau generasi terbaik umat ini. Jadi bahkan merupakan perbuatan yang dibenci. Yang ketiga, tidak mendapatkan barokah di dalam waktu dan amalannya. Kemudian yang keempat, menyebabkan malas, kemudian dan tidak bersemangat di sisa harinya. Kemudian yang kelima, yaitu menghambat datangnya rizki. Ibnu Qayyim berkata, 4 hal yang menghambat datangnya rizki adalah: 1. Tidur di waktu pagi, 2. Sedikit sholat, ketiga malas-malasan, dan 4. Berkhianat. Oke, demikian informasi ataupun mukodimah dari Ustazah ya. Mukodimah kok panjangan kayaknya. Oke, demikian ini dibuat dari PPT yang diberikan oleh Ustazah Ima Susanti. Kemudian ada beberapa editing. Ya, dari saya terima kasih untuk hari ini. Semoga bersemangat. Ingat, setelah subuh ini tidak boleh tidur. Oke, demikian kali ini. Tetap semangat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.